Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dilimpahi kasih karunia Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dengan sapaan kasih tertanggal 3 Desember pada hari Rabu. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini sungguh luar biasa, terambil dari Bilangan 11 ayat 29 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dengan kerendahan hati kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur atas kasih karunia Bapa yang telah dilimpahkan dicurahkan kepada kami semuanya. Dan oleh karena kasih karunia Bapa melalui Putra Bapa yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kami, dan telah memberikan anugerah kebenaran hidup kekal kepada kami dan setiap orang yang percaya. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih karunia Bapa juga, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan sangat sempurna Kau berikan kepada masing-masing kami di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga sungguh bersyukur pada pagi ini kami boleh menundukkan kepala kami dengan kerendahan hati untuk menikmati firman Bapa. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun membimbing setiap masing-masing kami, agar firman yang disampaikan benar-benar kami menjadi pelakunya yang sejati. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu, agar setiap firman Tuhan Yesus yang disampaikan benar-benar kami bisa jalani seturut dengan apa yang Bapa firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan syukur, dan kami mau menikmati firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini di Bilangan 11 ayat 29 ialah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian digenapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu, untuk tema kali ini diambil dengan luar biasa, yaitu dilengkapi dan diutus, tentunya oleh Allah kita yang dahsyat ajaib, Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kata-kata dilengkapi dan diutus ini, kita memberikan suatu contoh bahwa di dalam suatu perusahaan nih, kita kalau bekerja tentu oleh owner kita pasti kita akan diminta untuk melakukan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh owner kita untuk kita lakukan. Apapun keadaan kita, mau kita senang atau tidak, kita harus melakukannya. Sama dengan Allah kita yang luar biasa, apalagi Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana beliau mengutus kita sebagai anak-anak Allah terkasih, bukan hanya identitas saja yang kita sudah peroleh dari Tuhan Yesus, tetapi kita hidup di dunia ini, walaupun keadaan apapun di sekeliling kita, bahkan di dalam kehidupan kita sendiri, mau ada pergumulan, permasalahan, bahkan kita mengalami kelemahan fisik, atau bahkan kita juga mengalami kelemahan secara rohani. Tentu namanya manusia tidak luput dari pergumulan. Nah di sini kita diingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, apapun itu pergumulan kita, Allah kita senantiasa menopang kita, menopang hidup kita, menopang, menyertai selama yang apapun kita lakukan, kerjakan, tidak pernah luput dari mata Tuhan. Dan kita juga sudah diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu melalui Roh-Nya yang kudus, untuk kita bisa menjadi orang percaya diberkati untuk menjadi berkat. Meskipun kita mengalami pergumulan apapun dalam hidup kita, walaupun kita mengalami kelemahan secara fisik, tetapi iman kita tidak boleh lemah. Begitu yang dikatakan di dalam Alkitab. Apapun itu. Karena apa? Ingat di Roma 14 ayat 8, kita hidup dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kembali ke Tuhan.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam perikop Perjanjian Lama yaitu Bilangan 11 ayat 29, di mana Musa diutus oleh Allah. Musa ini mempunyai kerinduan, yaitu kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Begitu kerinduan Musa bahwa kalau bisa semuanya jadi nabi. Tapi tentu tidak ya. Nah, begitu juga digenapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, kita semua tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian 10 hari setelah itu dicurahkan di hari Pentakosta kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus, Roh yang menghibur, yang memberi kekuatan, yang menuntun iman kita, yang dimana kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kita diperlengkapi oleh Roh Kudus tersebut dengan talenta karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita. Untuk kita apa? Kita diutus keluar. Diutus ini dalam artian yaitu kita memberikan juga kasih kita kepada sekeliling kita. Kita juga memberikan pertolongan kepada sekeliling kita, apapun yang kita bisa. Kita jangan tutup mata, kita jangan tutup telinga, dan kita juga jangan tutup bibir kita. Dalam artian kalau kita tutup bibir kita, kita sama dengan tidak memberitakan kabar baik yang sudah dianugerahkan kepada kita, yaitu memberitakan Injil, khususnya bagi jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kita membuka mulut kita. Jangan takut Bapak Ibu. Roh Kudus senantiasa yang akan memampukan kita ketika kita berkata-kata, ketika kita memberitakan Injil. Jadi bukan hanya membuka telinga kita atau membuka mata kita, tapi kita juga harus membuka mulut kita. Nah, tentunya Allah kita sudah sangat luar biasa memberikan karunia kepada masing-masing kita. Tetapi yang paling inti adalah apa? Yaitu kita memberitakan Injil. Bagaimana di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita senantiasa disertai sampai akhir zaman. Jangan takut memberitakan Injil, asalkan dengan penuh kasih. Jangan jadi batu sandungan, jangan menghakimi, merasa bahwa saudara kita di seberang yang belum di dalam Tuhan adalah belum mengenal Tuhan, kemudian kita yang sudah di dalam Tuhan, kita sudah merasa wah, kita sudah bangga, sudah diselamatkan. Bukan itu tujuan kita hidup, bukan itu juga apa yang diinginkan Allah. Justru yang diinginkan Allah adalah kita diberkati untuk menjadi berkat. Di mana kita diselamatkan, kita juga rindu untuk jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan, untuk mereka kita beritakan kabar baik Injil. Nah, untuk keselamatan adalah otoritas Tuhan. Tuhanlah yang nanti akan memenangkan jiwa-jiwa itu. Yang penting kita memberitakan, menceritakan. Apalagi barusan ini kita juga sudah dibekali oleh pelatihan EE yang sangat luar biasa, gimana kita memberitakan kabar baik dengan sangat mudah kepada siapapun. Khususnya yang nomor pertama adalah di keluarga kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu, apapun yang kita alami dalam pergumulan hidup kita, entah ekonomi, rumah tangga, itu bukan suatu alasan untuk kita siap diperlengkapi oleh Roh Kudus dan kemudian kita diutus dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan bersyukur kita mau siap menerima utusan dari Allah. Nah, untuk itu ada 3 poin sebelum saya tutup di Sapaan Kasih pagi ini yang perlu kita hikmati atau perlu kita renungkan dan kita laksanakan ketika kita diperlengkapi dan diutus oleh Allah, yaitu nomor 1, buka hati untuk Roh Kudus biar bekerja di dalam kita. Buka hati, responi, selalu berdoa minta untuk Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk kita meresponi apa yang Tuhan mau untuk kita diutus keluar. Kemudian yang kedua, siap diperlengkapi oleh Allah dalam kondisi apapun. Kita harus siap. Dengan cara apa?
berdoa. Berdoa selalu Bapak Ibu, jangan lelah berdoa agar kita siap hati kita untuk kita mau diperlengkapi dalam kondisi apapun, dan kemudian baru kita bisa diutus oleh Allah. Dan yang terakhir, action. Jadi bukan hanya buka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam kita, bukan hanya siap diperlengkapi saja, tetapi kita action keluar. Ingat, jangan takut, pasti Roh Kudus akan memampukan kita dan menolong kita. Karena apa Bapak Ibu ya, apabila kita sudah di dalam Tuhan tetapi kita tidak bisa apa-apa, kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan akan bersedih, dan itu yang tidak Tuhan mau. Ingat, amanat agung di dalam kehidupan kita harus kita laksanakan sampai akhir nafas kita. Mari Bapak Ibu semangat selalu untuk kita mau diutus Tuhan dalam kondisi apapun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita aminkan dengan pujian KJ 426 ayat 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita duduk dalam doa. Dengan kerendahan hati kita menghadap di tata kasih karunia Allah. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur firman yang telah Bapak taburkan kepada masing-masing kami, terkhusus untuk saya secara pribadi, di mana firman Bapak sungguh memberkati kami. Kami diperlengkapi untuk kami diutus keluar, di mana kami sudah diberkati untuk menjadi berkat, khususnya bagi jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan Yesus, untuk mereka juga mendapatkan keselamatan, seperti Bapa yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui putra Bapa yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan beraktivitas, kami percaya Tuhan Yesus memberkati, menyertai, memelihara, menjaga sepanjang aktivitas kami, apapun aktivitas kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kami percaya Kau memberkati luar biasa. Kau juga berkati anak-anak kami yang sedang bersekolah. Kami percaya juga mereka yang bekerja juga Kau berkati luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan apapun itu pergumulannya, terkhusus juga mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Yesus yang melawat mereka. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan, Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, terkhusus masyarakat Bali, biarlah kasih karunia Bapa berlimpah tercurah atas bangsa kami dan masyarakat Bali. Kami percaya damai sejahtera dari Bapa Surgawi senantiasa melingkupi, melindungi, menyertai bangsa kami Indonesia, masyarakat Bali, dan masing-masing kami secara pribadi dan keluarga masing-masing kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tutup di dalam doa ini hanya di dalam putra Bapa yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.